Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sophia Mariati Siagian dengan NIM 67042004004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar mata kuliah manajemen human capital, di mana tugas besarnya itu mengenai kasus SDM yang ada pada suatu perusahaan. Untuk kasus yang saya ambil yaitu PT Golden Pastel bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara perusahaan dengan karyawan, adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan ke para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Lalu para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit, mulai dari derajat dan ruang lingkup yang kecil sampai yang besar, yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Contoh lainnya dari konflik yang relatif besar yakni antar karyawan dan manajemen. Secara kasar mata, kita bisa mengikuti berita sehari-hari di berbagai media. Di situ tampak konflik dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal itu karena tuntutan besarnya kompensasi, kesejahteraan, keadilan, promosi karir, ataukah karena tuntutan hak asasi manusia karyawan? Untuk pemain peran yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu perusahaan dan karyawan. Perusahaan di mana yaitu staf atau pihak perusahaan yang melakukan perubahan kebijakan mengenai gaji karyawan, dan karyawan itu pihak yang terkena dampak perubahan kebijakan perusahaan. Apa isu permasalahan yang melatar belakangi permasalahan pada case tersebut? Terdapatnya miscommunication antara atasan dengan karyawan mengenai kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Apa saja solusi alternatif yang bisa ditawarkan? Solusi pertama, sebaiknya ketika perubahan kebijakan sudah ditetapkan, pihak perusahaan segera memberitahu karyawan dan membaca pikiran karyawan agar mencegah terjadinya miscommunication antar perusahaan dan karyawan. Solusi kedua, pihak perusahaan mengadakan pertemuan dengan para karyawan untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Solusi ketiga, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Misalnya, dengan membuat papan pengumuman atau pengumuman melalui loudspeaker setelah kebijakan ditentukan. Solusi yang terakhir, buat komunikasi dua arah antara atasan dan karyawan menjadi lancar dan harmonis. Misalnya, dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intens akan mengurangi masalah pada lapangan. Solusi terbaik yang dapat diberikan yaitu pihak perusahaan dapat mengadakan forum terbuka dengan pihak karyawan agar dapat terjadinya komunikasi dua arah seperti solusi yang tadi, dengan tujuan agar dengan forum terbuka tersebut karyawan dapat berpendapat mengenai kebijakan perusahaan mengenai gaji karyawan yang sudah ditetapkan dan dapat menemukan titik tengah yang tetap dapat menguntungkan kedua belah pihak, dan tentunya hal tersebut akan mencegah terjadinya PHK besar-besaran. Oleh karena itu, jika terjadinya forum terbuka dan karyawan dapat menyampaikan pendapat dan perusahaan dapat mendengarkan, hal tersebut akan berujung menemukan titik tengah solusi terbaik yang dapat menguntungkan karyawan, tidak merugikan gaji karyawan, dan juga dapat menguntungkan keuntungan oleh perusahaan. Sekian presentasi mengenai tugas besar manajemen human capital yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang.